Pada episode sebelumnya, Sobri sudah menguasai ajian untuk mengeluarkan harimau Siliwangi. Dia berkelana dari desa ke desa, hutan ke hutan untuk mencari sang kiai. Kiai Mustafa yang tak lain adalah gurunya Sobri. Beliau sempat hilang setelah berhadapan dengan Pocong Duloh. Di tengah-tengah perjalanan, Sobri bertemu dengan berbagai jawara yang ternyata mereka adalah antek-anteknya Nini Liman. Nini Liman sengaja merekrut mereka semua untuk menjaga Pocong Duloh. Karena memang Pocong Duloh ini belum sempurna. Dia harus minum darah ningrat agar ajian dan kekuatannya sempurna. Sehingga Nini Liman bisa memanfaatkan Pocong Duloh untuk balas dendam pada Haji Deeng. Kembali ke cerita Sobri. Kala itu, Sobri berhasil mengalahkan berbagai jawara yang menghadangnya di perjalanan. Hingga tibalah dia di sebuah goa. Nah, di goa itulah Pocong Duloh dan Nini Liman bersembunyi. Yang ada di dalam goa itu hanya Pocong Duloh dan Nini Liman. Sementara itu, di semak-semak yang tak jauh dari goa, Sobri menemukan mayat Kiai Mustafa. Ternyata sang kiai memang sudah meninggal. Bisa jadi ia tewas terbunuh oleh Pocong Duloh. Saat itu Sobri menangis dengan sejadi-jadinya. Dia sangat marah karena gurunya dihabisi oleh Pocong Duloh. Sobri pun berdiri, tatap matanya sangat tajam. Kemudian dari dalam goa itu terdengarlah raungan Pocong Duloh. Pocong itu pun keluar. Dia didampingi oleh Nini Liman. Wajah Duloh datar. Wajahnya itu seperti orang yang belum meninggal tapi pucat. Barangkali efek ajian Pancasonala yang membuat Pocong Duloh tampak seperti utuh. Segera Sobri duduk sila. Dia berkomat kamit membaca doa. Kemudian muncullah asap dari dalam tanah. Asap itu halus dan wangi. Pocong Duloh tampak marah. Iblis itu meraung. Dia membuka mulutnya. Giginya sangat tajam seperti gigi hiu. Kemudian lidah Duloh menjulur. Lidah itu seperti akar, tapi sangat menjijikan. Air liur menetes dari lidah tersebut. Julurannya sangat panjang, bahkan sampai ke lehernya Sobri. Ketika lidah Duloh melilit leher Sobri, lelaki itu tetap santai. Ia masih membaca doa. Kemudian tiba-tiba saja lidah itu putus dari mulut Duloh. Barangkali karena doa yang sudah dipanjatkan oleh Sobri. Lidah yang putus itu jatuh ke tanah. Tapi di mulutnya itu malah tumbuh lidah lagi. Kali ini lidahnya lebih menyeramkan. Bahkan ada durinya. Sobri berdiri. Dia mengeluarkan golok dari serangkanya. Lalu ia pun menerjang Duloh. Dan dengan cepat Duloh menjulurkan lidahnya untuk menyerang Sobri. Sobri berhasil mengelak. Dia bahkan menebas lidah Pocong Duloh. Dan lidah itu pun putus. Kini Sobri mengincar tubuh Duloh untuk dicincang. Setibanya di hadapan Duloh, Sobri langsung menebaskan goloknya tepat pada lehernya Duloh. Ya, leher Duloh memang putus. Kepalanya menggelinding di tanah. Tapi tubuhnya malah terbang ke langit. Sobri kaget. Sementara itu kepala Duloh malah tertawa terbahak-bahak di atas tanah. Gete. Begitulah ucap Duloh. Sobri tidak habis pikir. Ternyata iblis itu sangat sakti. Dan dengan cepat Sobri melemparkan goloknya ke tubuh Duloh yang sedang melayang di langit. Golok itu pun menancap dengan sangat tepat. Namun tubuh Duloh tidak kunjung jatuh. Ia masih melayang di langit tanpa kepala. Kemudian giliran Nini Liman yang beraksi. Dia mengeluarkan serbuk hitam dari dalam kantongnya. Lalu menaburkan serbuk itu tepat ke kepala Duloh yang tergeletak di atas tanah. Seketika saja tubuh Duloh jatuh berdebam menimpa Sobri. Tubuh itu sangat berat, seperti besi. Sobri kesakitan ketika ditimpa oleh tubuh Duloh yang tanpa kepala itu. Memang beratnya bukan main-main. Akibat serangan itulah tulang rusuk Sobri retak. Dia kesakitan. Sobri tidak bisa bangkit lagi. Dia terus mengerang sambil memegangi dadanya. Kemudian Sobri pun meringsut mendekati pohon. Dia kini terpojok sambil terus memegangi dada. Tulang rusuknya itu retak. Ia merasakan ngilu yang sangat dahsyat pada dadanya itu. Perlahan
kepala pocong Duloh melayang. Kemudian kepala itu menyambung kembali dengan tubuhnya. Dengan cepat Duloh pun melayang lalu mendekati Sobri. Dan dari situlah Sobri mengeluarkan harimau Siliwangi. Harimau itu menerjang Duloh. Dia menggigit leher Duloh lalu mencabik-cabiknya. Duloh dibanting oleh harimau Siliwangi yang sedang ganas itu. Bukan hanya Duloh saja, Nini Liman juga habis dibantai. Harimau itu dengan cepat menerjang Nini Liman lalu menggigit tubuhnya dan melemparkannya ke langit. Nini Liman jatuh berdebam. Namun tampaknya iblis itu tidak kenapa-napa. Sementara itu, Duloh masih terkapar di atas tanah. Nini Liman tampak ketakutan melihat penampakan harimau Siliwangi. Sementara itu, Duloh masih terkapar. Tampaknya dia kaget dengan kemunculan harimau Siliwangi. Harimau putih itu pun perlahan mendekati pocong Duloh. Kemudian, dia mencabik-cabik tubuh pocong itu. Yang keluar bukannya darah merah, tapi darah hitam. Darah itu sangat bau busuk, seperti bau tikus got yang sudah membusuk selama berhari-hari. Sobri sampai harus menutup hidungnya karena tidak tahan dengan bau darah yang mengucur dari tubuhnya Duloh. Harimau Siliwangi terus meraung, dan saat itulah Duloh marah. Dia mengeluarkan jin yang sangat besar dari dalam tubuhnya. Jin itu berwujud hitam, bermata merah menyala dan bertaring. Tingginya bahkan melebihi pepohonan di sana. Jin tersebut mencekik harimau Siliwangi lalu membantingnya dengan sangat kencang. Harimau itu pun ciut lalu masuk kembali ke dalam tubuh Sobri. Kemudian jin yang berwujud mengerikan itu mendekati Sobri. Dia mencekik leher Sobri lalu melemparkannya sangat jauh hingga jatuh ke jurang. Sobri berteriak, tubuhnya terperosok ke dalam jurang. Dan di dasar jurang itu ada sungai yang sangat deras. Tubuh Sobri tercebur ke dalam sungai itu lalu hanyut begitu saja. Singkat cerita, keesokan harinya Sobri terdampar di pinggiran sungai. Dia masih hidup, nadi di lehernya masih berdenyut. Dari kejauhan tampaklah seorang wanita yang membawa bakul pakaian. Wanita itu sepertinya hendak mencuci pakaian di sungai. Perawakannya tinggi, kulitnya putih, rambutnya lurus, matanya agak sipit. Wanita itu sangat cantik. Dia bernama Rahma. Rahma ini merupakan seorang anak dari dukun sakti. Kebetulan rumah dukun itu tidak jauh dari sungai. Dan setiap pagi, Rahma selalu mengunjungi sungai itu untuk mandi dan untuk mencuci pakaian. Saat ia tiba di sungai, Rahma kaget melihat Sobri terdampar di pinggiran sungai. Wanita itu menjatuhkan bakul pakaian dan langsung lari kembali ke rumahnya untuk memberitahu ayahnya kalau ada lelaki yang terdampar di sungai. Tak lama kemudian, Rahma pun kembali bersama ayahnya yang bernama Ki Tok Tok. Begitulah orang-orang menyebutnya. Tidak ada yang tahu siapa sebenarnya nama asli Ki Tok Tok. Tapi orang-orang yang berkunjung ke rumah Ki Tok Tok untuk minta pengobatan atau minta penglaris, mereka sudah menjulukinya dengan nama Ki Tok Tok dari puluhan tahun lalu. Perawakan Ki Tok Tok ini pendek, tubuhnya kurus, rambutnya panjang sepinggang. Tapi rambutnya itu sudah hitam berselang putih, ada ubannya lah. Dia juga berjanggut dan berkumis. Ki Tok Tok selalu mengenakan ikat kepala warna putih. Konon katanya ikat kepala itu merupakan kain kafan yang berfungsi sebagai jimat untuk kesaktian Ki Tok Tok. Nah, saat itu Ki Tok Tok dan Rahma kaget karena tidak biasanya ada orang yang terdampar di sungai. Segera Ki Tok Tok memeriksa keadaan Sobri. Dia menyentuh leher Sobri dan ternyata masih bernyawa. Dengan sigap, Ki Tok Tok pun membopong tubuh Sobri. Walaupun tubuh Ki Tok Tok ini pendek, tapi dia mampu membopong Sobri sampai ke rumah. Dan setibanya di rumah, Sobri dibaringkan di atas ranjang. Rumah Ki Tok Tok ini masih terbilang gubuk. Walaupun dia banyak uang dan banyak tamu yang mendatanginya, tapi Ki Tok Tok ingin hidup sederhana. Bahkan rumahnya itu terpisah dari perkampungan. Rumah Ki Tok Tok ini dekat dengan sungai. Dan kebetulan sungai itu jarang sekali dikunjungi oleh warga.
Karena kebanyakan warga saat itu sudah punya sumur sendiri-sendiri di rumah mereka masing-masing. "Rahma, tolong petikan dedaunan ini ya di hutan," kata Ki Tok Tok sambil menyerahkan sebuah kertas yang berisi tulisan daftar dedaunan yang harus dipetik oleh Rahma. Dedaunan itu nanti akan ditumbuk dan dijadikan obat untuk Sobri. Rahma pun segera pergi ke hutan. Dia memetik dedaunan yang dipesan oleh ayahnya. Sementara itu di rumah, Ki Tok Tok mengganti pakaian Sobri. Karena memang pakaian lelaki itu basah kuyup. Sobri masih tak sadarkan diri. Wajahnya pucat, bibirnya keriput, telapak tangan dan telapak kaki juga keriput karena terlalu lama berendam di air. Beberapa saat kemudian, Ki Tok Tok mengambil sebuah piring lalu membakar menyan. Menyan itu pun mengepul ke udara, mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Bukan hanya itu saja, Ki Tok Tok juga berkomat kamit. Dia membaca mantra untuk mengobati Sobri. Dan ternyata mantra itu ampuh. Selang 1 jam, Sobri siuman. Dia kaget saat mendapati dirinya ada di sebuah rumah gubuk. "Ini di mana? Kau siapa?" tanya Sobri. "Tenang nak, tenang. Aku Ki Tok Tok. Anakku menemukanmu terdampar di pinggiran sungai tadi pagi. Sekarang kau aman di sini. Kau tenang aja dulu. Nanti akan aku kasih obat," ucap Ki Tok Tok. Sobri terdiam sejenak. Dia mengingat-ingat hal yang terjadi padanya. Ternyata kemarin dia sempat berduel dengan Pocong Duloh. Duel itu sangat mengerikan sehingga membuat Sobri terpental dan jatuh ke sungai. "Sebenarnya ada apa, Nah?" tanya Ki Tok Tok. Pocong itu harus segera dibasmi," ucap Sobri. "Pocong apa?" tanya Ki Tok Tok. "Dia punya kekuatan gaib yang sangat besar dan juga haus akan darah," sambung Sobri. Seketika saja Ki Tok Tok tercengang. Ternyata mitos yang sudah ada ratusan tahun lalu itu memang benar adanya. Itu pasti Pocong Duloh. Ki Tok Tok pernah mendengar kisah tentang Pocong Duloh dari leluhurnya. Sosok pocong yang punya ajian Pancasona. Ya, itu adalah pocong yang sangat mengerikan dan selalu haus darah. "Di mana?" tanya Ki Tok Tok. "Di atas sana. Aku berduel dengan pocong itu lalu dibanting ke sungai," kata Sobri. Tidak salah lagi. Pasti pocong itu ada di hutan. Ki Tok Tok harus segera melakukan sesuatu. Terutama dia harus mengamankan anaknya itu. Ya, Rahma. Dia punya darah ningrat. Kebetulan Ki Tok Tok tahu kalau Pocong Duloh itu sangat senang dengan darah ningrat. Segera Ki Tok Tok lari keluar dari gubuknya. Dia ingin menjemput Rahma yang sedang mencari obat-obatan di hutan. Keadaan semakin tegang saja. Karena setibanya di hutan, Rahma tidak ditemukan. Entah kemana wanita itu. "Rahma, nak, di mana kau?" teriak Ki Tok Tok. Dia mencari Rahma ke seluruh penjuru hutan. Dan untung saja Rahma masih bisa ditemukan. Ternyata dia mencari obat-obatan itu agak masuk ke dalam hutan. Makanya Ki Tok Tok kesulitan untuk menemukan anaknya itu. "Ayo pulang nak, bahaya," ucap Ki Tok Tok. Sepanjang jalan, Ki Tok Tok selalu menengok ke kiri dan ke kanan. Suasana di sana sangat mengerikan dan horor. Ki Tok Tok takut kalau Rahma nanti dimangsa oleh Pocong Duloh. Setibanya di rumah, dedaunan yang didapatkan Rahma dari hutan langsung ditumbuk dan dijadikan jamu, lalu diminumkan pada Sobri. Sobri sedikit tercengang saat melihat paras cantiknya Rahma. Wanita itu memang sangat cantik, bening, bersih. Tatap matanya sangat menggoda. Tubuhnya seksi dan montok. Untung saja Sobri ini punya keimanan yang sangat teguh sehingga dia mampu memalingkan pandangannya dari Rahma. Selama berhari-hari Sobri diurus oleh Ki Tok Tok sampai sembuh. Dan setelah sembuh, Ki Tok Tok pun mulai menunjukkan jati dirinya. Dia membawa Sobri ke sebuah ruangan di rumahnya. Di ruangan itu banyak sekali botol-botol yang berisi makhluk halus. Kau lihat peliharaan Aki. Nah, kalau yang ini tuyul. Sobri mendekat pada sebuah botol. Dan di dalam botol itu, ia melihat tuyul yang berlari ke sana ke sini. Tuyul itu sangat kecil. Mungkin hanya sebesar jari kelingking.
Nah, kalau yang ini genderuwo. Aki sudah berhasil menaklukkannya dan Aki masukkan ke dalam botol sebagai koleksi. Sobri juga mendekat pada botol tersebut dan benar saja di dalamnya ada genderuwo. Ukurannya sebesar jempol tangan. Bukan hanya genderuwo saja. Di dalam kamar itu banyak koleksi makhluk halus. Mungkin ada 100 lebih. Di sana ada kuntilanak, tuyul, genderuwo, bahkan pocong. Aki, kalau kau sanggup menaklukkan makhluk halus ini, kenapa kau tidak melawan Duloh? Tanya Sobri. Duloh itu terlalu kuat. Dia punya ajian Pancasona. Dia bukan jin sembarangan. Aku tidak akan sanggup melawannya, kata Ki Tok Tok. Sebenarnya ada satu rahasia yang tidak diberitahu oleh Ki Tok Tok pada Sobri. Rahasia itu perihal jin-jin yang sudah ia tangkap dan dimasukkan ke dalam botol. Sebenarnya kesaktiannya tidak murni datang dari Ki Tok Tok, melainkan dari putrinya yang bernama Rahma. Ya, anak perempuan itu dia punya kelainan yang sangat aneh. Walaupun dia punya darah ningrat, tapi Rahma ini punya semacam aura gaib yang sangat dahsyat. Dan ratusan jin yang ada di dalam botol itu sebenarnya ditangkap oleh Rahma. Jin-jin itu nurut lalu dimasukkan ke dalam botol sebagai koleksi untuk bapaknya. Setelah pulih total, Sobri minta pamit. Dia juga berterima kasih pada Ki Tok Tok dan Rahma karena sudah merawatnya selama ini. Sebelum pergi, Ki Tok Tok memberi Sobri perbekalan untuk di jalan. Bekal itu dibungkus menggunakan sarung atau buntelan. Kemudian Sobri pun pergi dari rumah gubuk tersebut untuk memburu pocong Duloh. Dia akan berjuang mati-matian untuk menghabisi pocong itu. Bersambung. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam getih.